Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikram Mirza Rizky, NRP 5017231024 dari kelas eksplorasi mineral dan batu bara. Di sini saya akan menjelaskan terkait nikel laterite mulai dari konsep dasarnya hingga eksplorasinya itu sendiri. Oke, sebelum beranjak lebih jauh, kita mengenal lebih dulu nikel ini apa sih? Jadi nikel ini merupakan logam yang memiliki warna silvery white atau perak keputihan, maaf putih keperakan, dan dengan kilap metalik. Sifatnya ini keras tapi ductile elastis, jadi eh, dia berada di tempat yang sama tetapi mengalami perubahan. Kemudian dia malleable, mudah ditempah, dan tahan karat. Nah, sifat tahan karat inilah yang membuat nikel itu sangat ekonomis untuk ditambang. Kemudian nikel itu memiliki titik lebur sebesar 1455 derajat Celcius. Itu sudah termasuk sangat tinggi untuk titik leburnya, dan titik didihnya itu 2730 derajat Celcius. Nah, kegunaan dalam kehidupan itu seperti apa? Jadi nikel ini yang pertama digunakan dalam pembuatan stainless steel, alloy steel, dan non ferrous steel. Jadi ini semacam besi yang sering digunakan dalam pembangunan dan sebagainya. Kemudian plating atau coating atau bisa dikatakan ini nikel ini digunakan untuk melapisi besi agar besinya itu tidak mengalami pengkaratan. Kemudian baterai, jadi nikel ini lebih dikenal untuk dalam pembuatan baterai, baik baterai yang chargeable ataupun enggak. Kemudian ada foundry. Foundry ini itu pencetakan. Jadi seperti yang kita tahu kan titik lebur nikel ini kan sangat tinggi ya. Ketika dijadikan pencetakan untuk besi, besi itu memiliki titik lebur yang lebih rendah dari nikelnya. Jadi ketika lelehan besinya dimasukin ke pencetakan nikel, si cetakan nikelnya itu gak bakal meleleh, gak bakal kalah sama eh, titik gak bakal kalah sama temperatur tinggi dari besinya itu sendiri. Ini untuk persentase kegunaan nikel dalam kehidupan sehari-hari, di mana lebih banyak digunakan dalam pembuatan stainless steel. Oh iya, untuk yang dan lain-lain itu termasuk dalam pembuatan koin ataupun sebagainya gitu. Nah, ini ada tipe endapan nikel di alam, di mana ada dua yang diketahui, ada endapan nikel sulfida dan juga endapan nikel laterite. Untuk endapan nikel sulfida itu merupakan endapan nikel primer yang terbentuk akibat proses hidrotermal pada batuan basa hingga ultrabasa. Jadi batuan basanya itu terkena oleh proses hidrotermal. Untuk ore mineralnya itu ada pentlandite. Kemudian ada endapan nikel laterite, di mana endapan nikel ini sebagai hasil dari konsentrasi residual dari proses pelapukan batuan beku ultrabasa. Nah, ini untuk sebaran nikel depositnya, di mana eh, endapan sulfida itu lebih banyak, maaf, endapan laterit itu lebih banyak daripada sulfida. Dan kenapa kita lebih fokuskan pada nikel laterit itu karena karena di Indonesia sendiri itu eh, dominan sangat dominan untuk nikel laterit. Sebenarnya ada nikel sulfida juga di daerah Konawe, Sulawesi. Namun konsentrasinya sangat miskin atau sangat sedikit. Jadi sangat eh, rugi untuk ditambang, atau nilai ekonomis itu sangat kecil gitu. Nah, batuan induk nikel laterit. Jadi untuk menghasilkan endapan nikel laterit itu batuan induknya harus memiliki kandungan MgFe yang tinggi. Batuan yang memiliki MgFe yang tinggi itu adalah batuan ultramafik, sehingga sangat ideal dalam pembentukan endapan nikel laterit. Di dalam kelan batuan ultramafik, batuan yang memiliki kandungan nikel paling banyak itu ada dunit dan peridotit, kemudian diikuti oleh piroksenit dan juga hornblendit. Nah, ini batuan ultramafik. Jadi ultramafik itu batuan yang kaya akan mineral mafic ataupun ferromagnesian. Batuan ini tersusun oleh olivin, piroksen, hornblende, dan mica. Jadi hampir seluruh batuan ultramafik itu ditemukan di batuan beku plutonik atau batuan beku dalam.
Jadi sangat sedikit ditemukan dalam bentuk batuan vulkanik atau secara ekstrusif gitu. Ini bisa dilihat klasifikasi dari batuan ultramafic di mana ketika dunitnya lebih dari 90%, olivin itu maaf, ketika olivin itu lebih dari 90%, maka itu dinyatakan sebagai batuan dunit. Kemudian ketika eh, batuannya lebih condong mengandung ortopiroksen itu dikatakan sebagai Harzburgit. Kemudian untuk yang ketika condong ke klinopiroksen itu dinyatakan sebagai Wehrlit. Ketika dua uh, ortopiroksen dan klinopiroksennya ada, itu disebut sebagai lerzolid. Begitupun ketika ortopiroksinnya tinggi, itu dinyatakan sebagai batuan ortopiroksenite. Kalau klinonya tinggi, itu klinopiroksenite. Ini gambar dari batuan unit yang sudah mengalami resedimentasi. Nah, selanjutnya nikel pada batuan ultramafic. Jadi, eh, seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, bahwa nikel itu hadir di mineral mafic. Urutan proporsi kandungan nikel pada mineral mafic itu mulai dari olivin, kemudian ke ortopiroksen, lalu paling kecil itu di klinopiroksen. Kromit dan magnetat itu, kromit dan magnetat primer itu juga mengandung nikel tapi memiliki jumlah yang sangat sedikit. Olivin itu dapat mengandung hingga 0,4% nikel atau sekitar 0,5% nikel NiO, sehingga nikel ini tuh lebih banyak ditemukan pada olivin. Jadi nikel ini paling banyak berasal dari pergantian unsur Mg pada olivin sesaat sebelum magma membeku. Makanya olivin itu sangat kaya terhadap komposisi nikel. Nah, ini eh, komposisi dari ini susunan komposisi dari batuan olivin. Di mana kita akan fokus ke nikelnya. Sebelum beranjak lebih jauh ini kita perlu tahu ini apa. Jadi ini namanya tetrasilikon. Tetrasilikon ini ada apa aja? Yang tiga lingkaran di luar itu adalah O atau oksigen, kemudian di tengah ini itu adalah SiO4. Nah, yang ini SiO4. Kemudian di sini ada kandungan Fe, dan di sini ada kandungan Mg. Nah, bisa dilihat di sini ada proses pertukaran dari unsur Mg menjadi nikel. Nah, kenapa bisa terjadi? Jadi, yang pertama karena adanya ionik radii ini. Ionik radii ini itu apa? Ionik radii itu jarak antara inti atom ke elektron. Jadi, ionik radii dari Mg dan Ni itu hampir sama, di mana Ni itu nilainya 0,69 dan Mg itu 0,71. Sehingga tidak ada masalah bagi mereka berdua untuk terjadi pertukaran gitu. Kemudian yang kedua itu elektron valensi dari Ni dan Mg itu sama. Nah, selain Mg, Ni itu juga dapat menggantikan Fe dalam situasi tertentu. Jadi saat perbandingan rasio antara NiMg pada mineral itu lebih besar dari rasio NiMg pada magma, Ni itu dapat menggantikan Fe+. Kemudian serpentinisasi pada batuan ultramafic. Jadi ketika batuan ultramafic ini mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu regional dan akibat sesar secara lokal maupun melalui hidrotermal, batuan ultramafic ini itu akan menjadi batuan baru yang bernama serpentin. Ini contoh gambarnya. Jadi serpentin ini batuan monomineral yang tersusun oleh kelompok mineral serpentin dari lizardite, antigorit, dan juga chrysotil. Kandungan Ni pada serpentin itu sangat tergantung pada kandungan Ni dari batuan asalnya yang masih belum berubah. Nah, sebenarnya batuan ultramafic ini terbentuk di mana? Jadi, batuan ultramafic itu lebih banyak terbentuk di daerah hotspot ini sendiri. Mengapa? Karena magma dari hotspot sendiri itu berasal langsung dari inti bumi. Jadi inti bumi itu kan mengandung nilai MgFe yang sangat tinggi. Makanya eh, ketika melewati si hotspot ini itu dibandingkan yang lain itu kan magmanya kan udah tercemar atau terkontaminasi oleh kerak, sehingga biasanya lebih banyak mengandung
silika atau maaf, lebih banyak mengandung mineral asam. Jadi dibandingkan hotspot itu dia langsung tanpa adanya kontaminasi dari kerak meskipun tetap melewati kerak, namun kontaminasinya itu sangat kurang. Makanya magma yang melewati daerah hotspot ini itu pure berasal dari inti bumi dan memiliki kandungan MgFe yang tinggi. Makanya dia batuan ultramafic. Banyak terbentuk batuan ultramafic di daerah situ. Nah, kan kita kenalnya ada subduksi, ada eh, subduksi, ada eh, ya pelebaran dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu dulu ya, kita perlu tahu juga yang namanya ada obduksi tektonik. Jadi obduksi ini tuh eh, hampir sama seperti subduksi, cuman di sini kondisinya adalah si kerak samudranya itu naik ke atas. Jadi oh, maaf. Jadi ini tabrakan dari antara dua kerak samudra di mana kerak samudra yang satu itu turun ke bawah dan satunya lagi naik ke atas. Jadi membuat batuan dari kerak samudranya itu bisa saja tersingkap ke permukaan. Nah, ini juga salah satu teori, salah satu alasan kenapa beberapa da- salah satu alasan bagaimana caranya si lempeng samudra itu bisa tersingkap ke permukaan gitu. Ini ada proses of change di mana ada empat proses di mana yang pertama ada melting di mana takes place at very high temperatures pada temperatur yang tinggi. Kemudian yang kedua ada metamorfisme, itu dipengaruhi oleh temperatur yang tinggi, tekanan dan juga komposisi kimianya. Kemudian yang keempat ada alterasi hidrotermal itu melalui fluida pada temperatur yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada pelapukan atau weathering itu pada temperatur dan pressure pada ordinary temperature dan pressure. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke pelapukan atau weathering, di mana pelapukan ini perubahan fisik atau maupun fisika maupun kimia pada batuan atau mineral yang terjadi di permukaan bumi. Jadi di proses ini akan membentuk si mineral batunya itu lebih stabil pada kondisi kelembapan, suhu dan juga aktivitas biologis yang baru. Di sini bisa dilihat ada contoh dari pelapukan fisikanya dan pelapukan kimianya yang lebih terlihat dalam perubahan warna daripada strukturnya. Untuk pelapukan fisika sendiri itu karena kerusakan mekanis dari pada batuannya oleh media angin, air, es, ataupun tanaman dan hewan. Sedangkan pelapukan kimia itu lebih ke kerusakan pada batuan karena proses kimia, baik dari kontak dengan air, oksigen, karbon dioksida, dan asam organik maupun anorganik. Nah, pelapukan kimia sendiri itu setidaknya melibatkan empat proses, di mana yang pertama adalah hidrolisis. Jadi oksigen, CO2 dan air tanah dan larutan asam itu menyerang mineral dari batuan yang sehingga mengakibatkan si struktur kristal pada mineral ini rusak. Unsur-unsur penyusun mineralnya ini bakal terlepas dari ikatannya gitu. Kemudian yang kedua ada oksidasi di mana unsur-unsurnya yang lepas akibat pelapukan kimia akan teroksidasi. Kemudian hydration, hidrasi di mana sebagian unsur lain yang tidak teroksidasi akan bereaksi terhadap air. Hal ini menyebabkan adanya penambahan ion hidroksil pada banyak mineral baru yang terbentuk. Kemudian ada solusi atau pelarutan, di mana unsur lain yang sangat larut dalam air akan terbawa ke tempat yang lebih jauh bersamaan dengan pergerakan air tanah. Gitu. Kemudian mobilitas unsur. Mobilitas unsur itu sering dijumpai pada saat terjadinya pelapukan kimia dan diklasifikasikan dengan beberapa poin. Yang pertama sangat larut dan sangat mobile itu maksudnya gimana? Jadi unsur yang sangat larut dan sangat mobile adalah maaf. Jadi unsur yang sangat larut dan sangat mobile itu ada Ca, Na, Mg, K, Si yang dimana bersifat sangat larut pada air tanah yang asam dan sangat mudah hilang karena terbawa oleh pergerakan air tanah. Kemudian yang kedua itu tidak larut dan tidak mobil, tidak mob, tidak mobile. Unsur-unsur yang tidak larut dan tidak mobile itu adalah aluminium, Fe, Cr, Ti, dan Mn yang bersifat tidak larut dalam air tanah pada keadaan pH yang normal. Dan unsur-unsur ini berada di tanah residual dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian ketiga itu kelarutan dan mobilitas yang terbatas.
Unsur-unsur yang kelarutan dan mobilitas terbatas itu ada Ni nikel, Co dan juga Mn. Yang dimana bersifat larut sebagian dalam air tanah yang asam, namun tidak larut ketika pH air tanah menjadi netral saat berinteraksi dengan unsur-unsur yang lebih larut, misal Mg dan Si. Nah, ini lanjut ada laterisasi dan supergen enrichment, di mana ketika proses-proses kimia yang dijelaskan sebelumnya tadi itu terjadi pada batuan yang kaya akan ferromagnesian seperti batuan ultrabasa, maka akan terjadi proses laterisasi dan supergen enrichment. Nah, ini ada beberapa pembentukan, ini adalah proses pembentukan endapan nikel laterite. Jadi untuk langkah pertamanya pembentukannya itu di mana batuan ultramafic yang tersingkap di permukaan akan mengalami pelapukan kimia karena air yang asam sehingga struktur mineral ini rusak dan unsur-unsur penyusunnya terlepaskan seperti ini nih. Jadi yang awalnya dia tersusun dengan rapi, kemudian setelah pelapukan dia akhirnya terpecah seperti ini. Nah, proses ini dinamakan apa? Jadi prosesnya ini dinamakan hidrolisis. Jadi ini air asam dari hujan akan memulai proses pelapukan kimia pada batuan ultramaficnya. Oke, jadi selanjutnya ada proses kedua di mana unsur yang memiliki mobilitas rendah seperti Fe atau besi itu akan langsung teroksidasi membentuk besi oksida. Endapan besi oksidanya ini disebut sebagai tanah residual atau endapan residual. Nah, selanjutnya di tahap ketiga, unsur yang memiliki mobilitas lebih baik seperti Ni, Mg, dan juga Si itu bakal turun ke bawah mengikuti air tanah yang asam tadi dan berhenti bergerak ketika air tersebut sudah netral. Air yang menjadi netral, air menjadi netral itu karena sudah bercampur dengan kandungan Mg yang ada di daerah ini. Kemudian di proses keempat itu di mana NiMgSi yang berada di bawah bersama dengan air tanah akan mengalami proses hidrolisis karena ion hidroksilnya atau OH- itu karena ion hidroksil dan OH maaf. Jadi mengalami proses hidrolisis karena ion hidroksil OH atau OH- dan membentuk mineral baru yang masuk ke dalam kelompok nikel magnesium hidrosilikate. Dan ini merupakan proses yang bernama hidrasi. Maaf. Nah, selanjutnya Ni yang awalnya hanya mencapai 0,3% pada batuan akan mengalami pengkayaan pada tahap ini. Dalam kelompok mineral nikel magnesium hidrosilikat tadi, kadar Ni-nya ini dapat mencapai lebih dari 2%. Nah, pengkayaan inilah yang disebut sebagai supergen enrichment. Kemudian tahap keenam, tanah residual yang kaya dengan besi oksida tadi itu dapat mengalami proses hidrasi. Karena naiknya muka air tanah, tanah residual tersebut dapat kembali terendam air tanah sehingga dapat terjadi penambahannya OH- pada ikatan kimianya membentuk besi hidroksida ini. Nah, selanjutnya ada selanjutnya proses ketujuh di mana unsur Mg dan Si yang tidak sempat membentuk NiMg hidrosilikat akan terus larut dalam air dan terbawa oleh air tanah ke tempat yang lebih jauh. Proses ini disebut sebagai solution atau solusi. Nah, tadi kan kita sempat mention yang namanya NiMg hidrosilikat atau nikel magnesium hidrosilikat, di mana ini merupakan kelompok mineral yang terbentuk dari gabungan unsur Ni dan Mg dalam rantai silikat yang mengandung air. Jadi dulu pada tahun 1839 sampai 1904, maaf. Jadi dulu Jules Garnier, seorang ilmiah di tahun 1839 itu 18 sampai 19 di tahun 18 ribuan sampai 19 ribuan itu menemukan bahwa mineral silikat membawa unsur nikel itu menemukan mineral silikat membawa unsur nikel atau nikel bearing silikat di New Caledonia pada tahun 1864. Mineral ini diberi nama garnierite dan pada 1875 penambangan mineral ini sebagai biji nikel dimulai. Kemudian ada profil nikel laterite. Jadi secara profil nikel laterite itu terbagi jadi tiga lapisan di mana ada limonit. Ini di mana zona residual dengan kandungan berupa Fe, Ai dan juga Mn plus kromit. Kemudian yang
Nah, saprolit ini tuh lebih ekonomis untuk ditambang, di mana ini merupakan eh, zona dengan pelapukan kimia yang aktif dan saprolization of rock dan memiliki variasi yang tinggi dari top hingga bottom, dan ini merupakan zona tipis dari supergen Ne enrichment yang bisa saja itu dikembangkan. Makanya dia sangat ekonomis dibandingkan limonite. Kemudian yang ada yang ketiga ada bedrock, di mana slightly altered bedrock atop with fresh bedrock below. Nah, sebenarnya yang kita perlu fokuskan itu adalah limonite saprolit. Untuk perbedaan yang lebih eh, umum dari limonite, maaf, perbedaan umum dari limonite saprolit itu dilihat dari kandungan Fe-nya. Kandungan Fe dari limonite itu lebih tinggi daripada kandungan Fe saprolit. Namun, untuk nilai nikelnya itu lebih kaya si saprolit. Makanya dia lebih ekonomis, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini untuk contoh gambar eh, singkapan dari nikel, profil nikel laterit. Nah, profil nikel laterit. Jadi sudah disebutkan sebelumnya di mana secara umum profil nikel laterit itu dibagi jadi tiga zonasi, limonit, saprolit, electrok. Dan untuk kepentingan eksplorasi, zonasi ini tuh dibuat lebih rinci. Limonit ini dibagi jadi dua, ada red limonit dan juga yellow limonit. Saprolit itu ada earthly saprolit, rocky saprolit, dan saprolit rock. Sedangkan bedrock itu tidak dibagi. Mungkin kita lanjut ke limonit, di mana limonit itu disebutkan ada red limonit, itu berupa limonit yang kaya dengan mineral hematit atau besi oksida yang memiliki warna merah kecoklatan hingga merah kehitaman. Kemudian ada yellow limonit, itu limonit yang kaya akan mineral goetit dan kelompok mineral besi hidroksida, hidroksida lainnya yang berwarna kuning hingga oranye. Kemudian di saprolit. Saprolit yang pertama ada artis saprolit. Itu saprolit yang mengalami pelapukan lanjutan dengan boulder kurang dari 10% dan kaya akan mineral Ni, Mg, hidrosilikat. Kemudian ada Rocky saprolit, di mana saprolit ini mengalami pelapukan tingkat menengah dengan boulder itu sekitar 10 hingga 50%. Dan terakhir ada saprolit rock, di mana saprolit ini mengalami pelapukan tingkat awal, di mana biasanya itu si saprolit rock ini memiliki urat-urat garnierit atau silika dan memiliki boulder lebih dari 50%. Nah, ini contoh gambar dari limonit dan juga saprolit. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya nikel laterit itu ada beberapa, di mana menurut Ahmad tahun 2006 menyatakan bahwa faktornya ada yang pertama ada batuan asal, kemudian dari kondisi asam basa atau pH, kondisi asam basa dalam satuan pH. Kemudian ketiga, potensi reduksi oksidasi pada lingkungan, rekahan pada batuan, iklim, baik dari suhu dan juga curah hujan. Kemudian topografi, vegetasi, dan juga waktu. Nah, yang pertama batuan asal. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai batuan asal kan itu adalah batuan ultramafik karena mengandung unsur nikel yang paling tinggi, misal olivin tadi. Mengandung dan juga mengandung mineral yang tidak stabil dan memiliki kandungan unsur yang mudah larut sehingga memungkinkan terjadinya proses laterisasi. Kemudian dari kondisi asam basa pH. pH dari air tanah itu punya dampak yang berbeda-beda pada tiap unsurnya. pH normal air tanah itu 4 sampai 9. Beberapa oksida seperti oksida magnesium itu akan larut pada pH normal air tanah, sedangkan oksida besi itu tidak larut di pH normal air tanah ini. Kemudian pH yang asam akan mempercepat proses pelapukan kimia dengan meningkatkan kelarutan dari mineral. Beberapa air asam itu diproduksi dalam iklim tropis. Hujan asam pada daerah tropis itu disebabkan oleh petir yang menghasilkan nitrous oxide. Selain itu, penurunan pH di daerah tropis juga disebabkan oleh vegetasi yang menghasilkan humic acid. Ketiga itu potensi oksidasi reduksi pada lingkungan. Jadi reduksi ini itu apa? Reduksi ini adalah pengurangan valensi positif dari suatu atom, sedangkan oksidasi itu penambahan valensi positif pada atom. Pada kondisi reduksi, Fe dan Mn ini akan terlarut dalam air karena memiliki dua valensi positif, yaitu Fe dan Mn ini. Kemudian pada kondisi oksidasi, Fe dan Mn ini akan menjadi, oh,
Fe++ dan Mn++ ini akan menjadi Fe triple plus dan Mn triple plus sehingga tidak larut dalam air dan menjadi endapan residual. Jadi dibutuhkan lingkungan oksidasi yang kuat sehingga laterit ini dapat berkembang. Aksesibilitas oksigen di atmosfer itu bisa saja membuat kondisi oksidasi. Oksidasi hanya bisa terjadi di daerah atas water table dan di bawah water table itu kondisinya reduksi. Kehadiran vegetasi berlebih juga bisa saja membuat kondisi menjadi reduksi. Nah, selanjutnya rekahan. Di mana rekahan pada batuan itu juga bisa menambah kecepatan dari pelapukan kimianya. Baik kekar maupun sesar itu sangat berperan penting untuk membuka secara luas permukaan batuan ya sehingga zonasi yang bisa terkena pelapukan itu akan lebih banyak dan kecepatan pelapukan kimia itu dapat meningkat. Kemudian secara iklim, iklim itu faktor penting dalam proses laterisasi. Faktor iklim itu meliputi suhu dan juga curah hujan. Suhu itu mempengaruhi tingkat pemecahan struktur mineral yang berlangsung. Jadi menurut hukum Van Hoff, setiap perubahan 10 derajat Celcius, suhu itu meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan sekitar 2 sampai 3 kali. Diperkirakan pelapukan kimia dan leaching di iklim tropis 20 sampai 40 kali 40 kali lebih tinggi daripada di daerah beriklim sedang. Curah hujan juga mengendalikan pasokan air untuk reaksi kimia dan pasokan air untuk memindahkan unsur terlarut. Laterit akan terbentuk apabila terdapat penetrasi air dalam jumlah banyak dan waktu yang lama. Nah, yang terakhir itu ada topografi, di mana topografi ini pengaruhnya pada perkembangan laterit itu adalah proses penyerapan air, pemindahan zat terlarut, dan juga erosi dari profil laterit. Lalu ada runoff water dan phases. Perbandingan runoff rainwater dan penyerapan air hujan ke dalam profil, di mana pada lereng curam banyak air hujan kabur dan sedikit menembus batuan sehingga pelapukan fisikanya lebih dominan. Sedangkan pada lereng yang lebih landai, air hujan itu punya kesempatan untuk menembus batuan sehingga lebih eh, fokus pada pelapukan kimia. Gitu. Nah tadi itu terkait konsep dasar nikel laterit. Selanjutnya kita akan lanjut ke metode eksplorasinya. Nah, sebenarnya eksplorasi ini buat apa sih? Jadi tujuan eksplorasi ini tuh untuk mengungkap, baik dalam menemukan, mengidentifikasi, dan mengukur keberadaan dari deposit sumber daya alami yang ekonomis dari melalui beberapa tahapan untuk mengurangi risiko bisnis. Jadi ini untuk mineralosaurus dan ornithosaurus. Jadi ini untuk perbandingan sumber mineral dan juga endapan yang didapatkan, cadangan, maaf, jadi cadangan biji. Oke, jadi di sini ada terbagi jadi 4 poin di mana ada indicate tertunjuk, kemudian ada probable terkira, ada measure yang terukur dan profit yang terbukti. Dan semakin ke bawah itu level geological itu level ilmu geological dan confidence-nya itu akan semakin meningkat juga. Oke, dan ini semakin ke kanan untuk uh, consideration of mining, processing, metallurgical dan sebagainya itu juga semakin meningkat. Oke, lanjut ke tahapan eksplorasi nikel laterit. Jadi sebelum itu ada beberapa hal-hal yang wajib untuk dibahas saat negosiasi itu ada legalitas kegiatan, kemudian ada keamanan dari kegiatannya nanti dan juga budgeting dari tahapannya, baik dari proses eh, pengolahan ataupun pemetaan nantinya. Jadi di proses pertama itu ada studi literasi di mana misal nih klien udah memberikan kita data ataupun koordinat yang ingin dilakukan eksplorasi. Jadi nanti koordinat itu bakal diplot dan akan dilakukan learning lebih lanjut. Jadi ini adalah contoh di daerah Sulawesi Tenggara. Jadi ini udah diplot untuk daerah yang ingin dieksplorasi. Jadi ini semacam study case untuk di daerah Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya setelah studi literasi itu dilakukan persiapan sebelum ke lapangan. Ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama dari pembentukan tim, dari geologis, asisten, keamanan sekaligus humas ataupun porter. Kemudian ada dokumen penting dari surat izin dan dari perusahaan pemegang IUP eksplorasi dan itu sendiri. Kemudian alat-alat geologi, GPS, kompas dan sebagainya. Set peta baik
peta topografi, peta RPI, dan sebagainya. Kemudian dari transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Ini disesuaikan lagi dari budgeting tadi, situasi dan kondisi di lapangannya. Nah, setelah itu kita melakukan mapping atau kegiatan pemetaan. Jadi dari pemetaan yang kita dapatkan, pemetaan geologi, itu bisa kita lakukan analisis lebih jauh untuk bisa mendapatkan pemetaan dari sebaran laterit yang akan kita eksplorasi, yang akan kita tambang. Jadi dari geological mapping didapatkan pemetaan sebaran laterit. Nah, ini pemetaan geologi. Jadi dari unsur-unsur geologi, mulai dari geomorfologi, stratigrafi, dan struktur geologi, itu akan kita petakan untuk bisa mendapatkan sebaran batuan ultramafiknya. Ini contoh kegiatannya, pemetaan geologi dari Sulawesi Tenggara tadi. Nah, ini setelah didapatkan peta geologinya, jadi di sini didapatkan di sini di study case ini didapatkan 6 satuan batuan dia dari konglomerat, batu gamping, serpentin, harstugit, dunit, dan juga kalsilutit. Nah, setelah dapat peta geologinya diapain? Jadi diidentifikasi lagi pemetaan pemetaan sebaran lateritnya. Di sini untuk sebaran laterit itu ada di daerah ini. Sebenarnya bukan sebaran laterit, tapi lebih ke batuan ultramafik. Kan seperti yang udah dijelasin sebelum-sebelumnya, laterit nikel itu lebih banyak di batuan ultramafik, makanya lebih eh, kerucutkan ke daerah batu ultramafik ini. Pembagian satuan pada batuan penyebaran laterit sebagai berikut. Oke, jadi untuk penyebaran laterit itu dibagi jadi beberapa satuan. Yang pertama adalah laterit, di mana itu ciri-cirinya warna merah kecoklatan, terdapat pisolit Fe, silika, dan juga dominan lempung. Sebaran boulder ultramafik itu kurang dari 10%. Jadi di sini penggambaran pada petanya nanti berwarna kuning. Kemudian regolit. Regolit itu merah kecoklatan, memiliki pisolit Fe, silika, dan sebaran boulder ultramafik itu sekitar 10-50%. Di penggambaran nanti berwarna hijau. Kemudian ada outcrop atau sub outcrop, memiliki merah kecoklatan, silika, sebaran boulder ultramafiknya lebih dari 50%, di mana penggambaran di petanya nanti berwarna merah. Lalu yang terakhir ada brown soil, itu berwarna coklat, abu-abu, hitam, tanah, dan bukan asal dan batuan asal itu bukan batu ultramafik, sedimen, dan dia ini berupa sedimen dan alveal. Penggambaran pada petanya ini berwarna abu-abu. Nah, ini untuk contoh gambaran dari laterit. Ini regolith, ini outcrop, suboutcrop, dan ini brown soil. Nah, ini setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk pembagian unsur persebaran lateritnya. Jadi yang seperti disebutkan sebelumnya, yang kuning itu laterit, yang hijau itu regolith. Nah, setelah didapatkan peta sebarannya ini, itu akan ditentukan lagi rencana lokasi test pitnya nanti seperti apa. Jadi seperti itu untuk tahapannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan eh, pembawaan dalam presentasi di video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.